Gila, Jadi kita suarakan. gitu. Terus kita suarakan untuk dipuji atau enggak? Dicaci maki kan? Iya, Tidak apa-apa dicaci maki. Memang hidup Mbok itu dilahirkan memang untuk dicaci maki, tidak apa-apa. Oke, Om Swastiastu. Selamat datang Mbok Niluh Jelantik. Wah. Om Swastiastu sayang. Ini Ratu, kalau tiang dengar nama Niluh Jelantik tuh pasti identik dengan Ratu Kecup sayang. Piyuk tiang listrik gitu. Kenapa isi setiap status Mbok dulu itu kayaknya isi gitu ya di belakangnya ya? Sering Mbok tulis hashtag itu pada saat dimana Mbok sudah merasa setelah tulisan itu I cannot find any solution gitu loh. Tapi kita sudah kasih ide, kita sudah kasih masukan, kita sudah beri pendapat kita, dan at the end of the day itu ungkapan itu buat Mbok adalah kayak misalnya, duh mati gaya saja no gitu loh. Gitu. Jadi peluk tiang listrik yang hingga akhirnya kan diplesetin tuh. Ya Kan, papa apa gitu kan. Oh gitu. Gitu. Wah, Mbok Niluh nih pokoknya selalu kontroversi lah tiang lihat ya. Baru-baru ini kan masalah sama Koster soal MC. Terus kemarin aku kaget juga loh, woi, Binnya nih aja AWK ini men, woi. Itu soal MC dulu, Mbok. Itu Mbok yang Mbok dengar itu ceritanya gimana, Mbok? Itu. Kalau soal MC itu kita masih terus. Petisi, Mbok bikin petisi ya? Petisi jalan terus. Kita masih menunggu klarifikasi dari beliau. Karena kita memberikan sebuah pertanyaan yang ada yang ada di dalam petisi tersebut. Kalau untuk urusan AWK, mengapa dan bagaimana dan apa, itu jawabannya AWK yang tahu. Karena itu udah di berita-berita yang di-share oleh akun-akun lain itu kan, woi, apa masalahnya? Tiang cari dah loh. Yang mana masalahnya nih nggak jelas kan? Karena Mbok kan menerima beberapa telepon, beberapa pesan juga dari beberapa media yang ingin agar Mbok memberi tanggapan, kan seperti itu. Dan Mbok sampaikan, akun Niluh Jelantik diblokir. Maksudnya? Jadi, akun Niluh Jelantik itu diblokir oleh akun AWK. Oh, diblok. Jadi bagaimana Mbok bisa mengecek isi dari tulisan-tulisan beliau? Seperti itu. Jadi walaupun misalnya ada beberapa kejadian di mana yang kita tidak sepaham dan Mbok menuliskan sesuatu, di akhir kalimat Mbok selalu menuliskan buka blokiranmu kan gitu. Karena kan kita sesama anak Bali main ngomong gitu kan. Dah itu udah. AWK put it aside for a while, oke? Sampingkan ya gitu kan. Nah, jadi dia juga sempat diblok dulu. Iseng dia undang. Aji mau boleh gitu. Setelah dijelasin, katanya versi staffnya yang blok katanya itu mau. Kalau ada yang komen aneh-aneh diblok oleh staffnya gitu katanya. Ya Mbak Edian, kalau kepalanya lurus kan ekornya ikut lurus ya. Oke. Jadi AWK put it aside gitu kan. Sekarang kembali lagi ke permasalahan MC. Di mana di sana ya ada dugaan diskriminasi terhadap perempuan. Kejadian awalnya waktu itu Mbok baru tiba di Surabaya. Baru tiba di Surabaya, tiba di terminal mengaktifkan HP. Ya. Sudah ada beberapa pesan yang masuk. Salah satunya adalah video dan juga foto-foto dari peristiwa tersebut dan sudah diisi tulisan. Nah, Mbok kan baca nih, Mbok baca, Mbok rekam. Karena kan tulisannya kecil-kecil kan. Mbok baca, Mbok rekam, terus Mbok repost dan waktu itu ini akumulasi sih sebenarnya ya. Bukan misalnya kalau kejadian pertama kali itu pasti kita kan akan bisa double check kan gitu kan. Tapi ini adalah akumulasi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang memang Mbok itu memang sudah mendapatkan informasi. Oh, sebelumnya sudah dapat informasi. Sudah. Sama tiang juga di semenjak kasus ini ada beberapa netizen yang kebetulan cewek yang curhat juga berprofesi sama gitu. Bener itu Min gitu. Waktu dulu saya juga pernah pengalaman, terus ada lagi benar itu,
Ini memang dari dulu masalahnya nih gitu, kok baru terungkap gitu loh. Berarti kalau misalnya dikumpulkan perkumpulan misalnya para entertainer ini, para pekerja perempuan yang bekerja di bidang event ini, kalau dikumpulkan ya kemungkinan besar bukan satu atau dua saja. Nah, cuman sekarang ada sebuah peristiwa dan Mbok sudah mengetahui sudah beberapa lama sebelumnya, tapi Mbok tidak bisa menuliskan. Ya. Karena Mbok kan tidak memiliki bukti. Oke. Jadi Mbok menyampaikan waktu itu sabar. Sabar, kita berdoa semoga mereka bisa bekerja dengan profesional, semoga mereka bisa semoga akan ada perubahan. Nah, ternyata saat Mbok landing di Surabaya itu Mbok dihadapkan dengan sebuah video yang kalau buat kami ya, putriku ini MC loh. Oh, dia biasa nge-MC ya, dia MC juga ya. Nge-MC terus dia menjadi ketua mahasiswa di kampusnya dan di setiap acara bahkan juga ke level yang nasional ya gitu kan. Jadi bagaimana kita mengagungkan setiap profesi yang mereka menggunakan keahliannya, bagaimana cara kita. Nah, kalau kita yang profesional yang swasta aja bisa menghormati, berarti negara harus hadir di situ gitu kan. Nah, jadi waktu itu aku ngelihat dan mendapatkan banyak pesan juga. Akhirnya Mbok sambil mejujuk gitu, sambil berdiri di airport, aku nulislah surat itu. Langsung tak tulis gitu kan, langsung tak tulis. Kalau Mbok itu nulis pasti tidak pakai nyindir. Mbok nak sing demen lantang-lantang. Sing demen nyerang pribadi modelnya itu. Mbok tidak pernah menyerang pribadi. Mbok hanya kebijakan. Jabatan, kebijakan. Jadi bukan orangnya, tapi kekuasaan yang dia pegang, yang seharusnya dia bisa gunakan untuk kepentingan orang banyak. Tapi di sana ya ada dugaan, mungkin dia pelupa, mungkin dia pikun, mungkin dia enggak kalau dia tuh keliru kan harus diingatkan. Nah, waktu itu Mbak nulis surat. Sambil saat itu kita menuju ke Rembang, Mbak ada pertemuan di situ dengan ulama, karena apa yang Mbak sampaikan di setiap hari jalan hidup Mbak itu adalah tentang keberagaman, adalah tentang kebangsaan. Bagaimana kita berbeda, tapi kita harus saling gandeng, saling asuh. Kenapa? Karena suatu hari nanti kamu misalnya, Mbak, aku mau merantau nih ke Papua, Mbok. Di sana aku diminta menjadi CEO salah satu stasiun televisi di sana gitu misalnya kan. So, apa artinya? Kamu akan membawa nafas Bali itu ke Papua. Terus kamu nggak berhak menjadi seseorang di sana. Nah, hal-hal seperti itulah yang Mbok sampaikan setiap saat. Jadi memang kelihatannya itu keras, ngopak, vokal, terus kontroversial. But at the end of the day, orang yang mengenal Mbok dengan sangat-sangat mengenal Mbok, they know siapa itu. Ami yang mereka panggil Ami, Mbok kan dipanggil Ami, putrimu Ami kecil kan. Siapa itu Niluh Jelanti itu. Nah, jadi saya itu dan Mbok menyadarilah pada saat Mbok setelah mengerti itu pasti akan rame. Ya kan? Setelah itu peristiwa berjalan, Mbok juga sibuk dengan kegiatan kami gitu kan. Dan keesokan harinya itu kita pertemuan dengan beliau dan Mbok waktu itu ditanyain gitu kan, Mbok Niluh, yuk kita sungkem yuk ke pusara ibu gitu kan. Baru Mbok ingat, oh iya ya aku di Rembang ada Ibu Kartini di sini gitu kan. Bungkus tak gituin, ayo berangkat, aku mau curhat nih sama ibu. Bayangkan. All the way from Bali, nggak kepikiran akan ada peristiwa itu. Kita sama sekali nggak nyangka akan terjadi peristiwa itu. Dan 24 jam kemudian Mbok ada di makam di pusaranya Ibu Kartini. Dan di sana Mbok inilah ngobrol lah dengan beliau. Setelah itu udah mulai rame, udah mulai masuk media kemana-mana. Dan Mbok pesan Mbok satu kepada kepada Eci yang nanti mungkin Eci juga akan bertemu dengan kalian di podcast ini. Mbok selalu berpesan apa yang dia perjuangkan, apa yang dia suarakan bukan untuk dia, akan tetapi untuk perempuan-perempuan tidak hanya di Bali tapi di seluruh negeri ini. Dan ya memang at the end of the day orang bilang jadi martir kan, tapi untuk kebenaran. Jadi
stay strong dan kita selalu saling menguatkan. Oke. Itu loh sayang, jadi awalnya hingga hari ini bergulir sebelumnya gitu. Sudah kenal sama Eci? Sudah. Eci dia sempat cerita nggak kenapa kamu sampai berani post itu? Apakah kamu saking keselnya itu tumben? Karena kan versi Eci tumben dia nge-MC sampai segitu gitu loh ya. Harus naik seperti itu kan? Eci itu biasa ngenal Jokowi juga kan? Eci itu MC kenegaraan loh. Itu doang, makanya saya lihat gitu di feednya, wih gila nih kepresidenan biasa dia handle. Gitu loh. Jadi bagaimana, ya kalau contohnya lah kami gini kan kami ya memang tukang sepatu lah, orang-orang bilang tukang sepatu, dagang sandal dan lain sebagainya. Yeah. Kami sudah ke Gedung Putih loh, diundang acara kenegaraan mewakili Indonesia. But poinnya bukan di situ. Poinnya adalah pada saat kita kembali pulang ke kampung halaman, gitu loh. Kita berhak mendapatkan hak yang sama. Nah, Eci di sini, Mbok itu bukan pertama kali, 2 kali ketemu Eci. Eci biasa ngendel acara-acara kita, di mana yang Mbok menjadi narasumber atau pembicara, Eci yang menyampaikan susunan acara, dan profesi MC itu sangat-sangat krusial gitu loh. Ya kan? Nah, kenapa dia sampai bereaksi seperti itu? Ada sebab, ada akibat. You can only have that much of passion. Dan dia sudah puluhan tahun nge-MC. Betul. Sama kayak Mbok sudah puluhan tahun berkarir. Jadi kalau ada orang yang menghina Mbok secara profesional, ya kita cukup kasih aja nih kurikulum vitaeku. Kalau ada yang menyerang secara personal, kadang tak jawab dengan cara yang unyu-unyu gitu kan. Ya enggak? Dan kita bukan bicara skala Bali, kita bicara skala nasional gitu kan. Apalagi sejak zamannya BTP kan gitu kan. Nah, jadi ya kesabaran itu ya memang ada batasnya nggih. Dan saat itu ya momen di sana itu secara kronologi sudah dijelaskan oleh Eci dari A sampai Z gitu kan, secara detail gitu kan. Dan memang kalau kita sebagai profesional melihatnya ya sangat-sangat sangat-sangat jauh dari nilai kemanusiaan gitu. Ya, karena kan ya enggak? Udah hampir setiap kegiatan yang dihadiri oleh Pak Gubernur katanya seperti itu, katanya versi. Karena aku udah beberapa kali memberikan ruang kepada Pemprov Bali, udah DM aku dari kasus itu dah viral tuh, aku DM begini Pak, saya mohon diberikan klarifikasi lah, nggak usah kalau nggak mau ke podcast di Bali, mohon diberikan statement penjelasan lah ke publik biar nggak menduga-duga. Nggak ada sampai sekarang kan? Untuk Bapak Gubernur yang ganteng cetar membahana, Bapak Iwayan Koster, ini ada pesan dari adik saya, dari adik Erwin, tolong Bapak untuk klarifikasinya agar segera bisa diberikan, agar semuanya bisa kembali berjalan seperti semula. Iya, kalau nggak bisa ke media kan bisa pakai YouTube-nya Pemprov kayak gitu kan, memberikan penjelasan biar nggak semakin ini. Ya biasanya juga kan pakai preskon juga kan dengan media-media kan. Benar. Karena kalau didiamkan ya terus digoreng terus semua kesana makin melebar. Ya sometimes people have to learn gitu loh kan kita. Ya sama juga Mbok Niluh juga semua kan tidak ada yang sempurna. Kalau Mbok Luh punya kenalan nggak orang Pemprov atau gimana? Sempat tanya mungkin kok sampai gitu? Nggak. Mbok bukan karakter yang bertanya. Oke. Mbok karakter yang menerima pengaduan, mengecek data-datanya, dan biasanya sih Mbok selalu menyampaikan sabar, gitu loh. Kecuali kalau untuk misalnya beberapa kebijakan yang harus disampaikan secara publik, ya karena ruang komunikasi secara langsung itu belum ketemu ya. Jadi memang Mbak harus sampaikan secara publik dalam artian menulis. Seperti itu. Karena mau Eci share pertama story, kemudian yang kedua Mbak Niluh Jelantik dan lain-lain, baru aku akhirnya booming kan. Nah Mbak Jelantik kan sempat viralin juga nih sama tim basarnya, siapa namanya itu? Ya banyak dah. Caleg gagal sing nekang apa gitu. Gimana komentar mau dibilang gitu sama itu basar-basar gitu katanya. Kalau bahasa caleg gagal, terus bahasa politisi karbitan, bahasa pengusaha. Udah biasa mau dengar.
bahasa tukang pengusaha mak pak sandal, bahasa Nilo Jelantik ditinggal oleh suaminya, Nilo Jelantik usahanya bangkrut, Nilo Jelantik begini, Nilo Jelantik begitu, Nilo Jelantik ditinggalkan oleh ayahnya hingga dia bisa menjadi seperti ini dan lain sebagainya. Itu sudah cerita-cerita beberapa tahun yang lalu dan mereka dari dulu ya. Ya, dari awal pada saat waktu itu Mbok mengeluhkan kondisi jalan di Desa Culali. Karena waktu itu jalannya itu memang kondisinya rusak berat. Nah, jadi berlanjut dan buat Mbok kalau Mbok kan kayak misalnya akun Nilo Jelantik gitu kan. Itu kan memang Mbok handle sendiri. Semuanya memang Mbok tulis sendiri gitu kan. Oh, nggak ada admin kayak AJ AWK nggak ada. Admin gitu. Dalam kurung admin gitu. Nggak ada gitu kan. Kayak anak-anak di kantor misalnya karena Mbok juga sangat memproteksi karena mereka kan anak muda semua kan. Mereka memiliki HP khusus untuk pekerjaan mereka. Karena kan kita sering diganggu tuh gitu kan. Nah, jadi Nah, narasi yang tadi yang kembali lagi ke caleg gagal dan lain sebagainya. Jabatan itu bukan kita kejar. Jabatan itu adalah sebuah profesi yang kita siap menerima. Ini kita bicara politik ya. Pada saat kita sudah menanggalkan yang namanya duniawi ini. Dalam artian nak menjabat tadi pejabat, nak yang ngayah. Ya mengabdi untuk masyarakat. Sebagai manusia tuh kamu kan perlunya cuma nasi piring. Ya kan? Iya, cara kerja ini misalnya Mbok suatu hari nanti Mbok datang lagi ketemu sama kamu, terus misalnya Mbok menjadi kelian di desa mana gitu kan, Mbok bedak gitu kan, terus Mbok bilang sama kamu, sayang Mbok boleh nggak minta air, sayang Mbok haus. Terus kamu tahu Mbok tuh bekerja untuk masyarakat. Masa batak ya gelas kamu sengemang ya Mbok. Kamu pasti akan memberikan Mbok air sebotol ini karena kamu tahu Nilo Jelantik bukan pengkhianat rakyat. Menjabat atau tidak menjabat, perjuangan Mbok tetap sama. Nah, narasi-narasi itu mereka keluarkan mungkin karena kerinduan mereka kepada Mbok Nilo ya. Terlepas dari mereka bermaksud apapun itu, jawaban Mbok cuma satu. Untuk urusan caleg gagal, perolehan suara, tanyakan kepada orang-orang yang mengetahui isi kotak suara tersebut, berapa suara Nilo Jelantik. Oh, berarti ada indikasi kecurangan di sana, Mbok ya? Mbok Nilo tidak tahu, Mbok Nilo tidak menuju ke sana, akan tetapi bagaimana media-media tersebut euforia. Ada satu nih, gitu kan, perempuan namanya ini nih, gitu kan, ucapan selamat sudah semua datang masuk bergantian, tapi karena Mbok adalah sebagai bagian dari tim kampanye nasionalnya Jokowi. Mbok memutuskan harus memilih berantem apa fokus kepada kepentingan yang jauh lebih besar. Bukan kepentingan karena dapat jabatan di swasta dan lain sebagainya. Tidak. Nilo Jelantik nak aman bayi memutuskan untuk berjuang untuk masyarakat. Nak besi ngabe kantong. Ibaratnya pejabat itu ngabe cuma kain kase, kain putih, cara spray. Sing misi kantong. Aman raga dari pejabat, no misi kantong. Awaraga suwot dari pejabat. Aman dari pejabat tuh cuman misalnya pangidang menek bisnis kelas, pangidang menek mobil misalnya animasi korden-korden tuh. Dia dari pejabat. Kan gitu kebanyakan orang mindset ingin jadi pejabat kan biar kayak gitu kan. Nah, itu kan pilihan hidup mereka. Itu adalah karma mereka. Tapi pada saat mereka berada di lingkaran tersebut, mereka juga harus menerima. Not everyone is as bad as you guys gitu loh. At some point ada orang-orang yang baik, yang memang murni ingin berjuang, yang memang akan berjuang dan tetap berjuang, terlepas dari dia punya jabatan atau tidak. Tidak punya jabatan aja dia sudah berjuang seperti itu, apalagi nanti pada saat dia memiliki jabatan. Karena kalau urusan jabatan segala macam, Mbak 20 tahun yang lalu sudah jadi direktur. Tahun 2020 itu Mbak sudah jadi direktur. Oke. Setinggi apa kamu berharap dari sebuah jabatan? 2020 usia 25 tahun Mbak sudah menjadi seorang direktur di perusahaan besar Amerika. Jadi kalau narasi-narasi dikeluarkan caleg gagal mendapatkan jabatan di BUMD, ingin menjadi ketua partai salah satu daerah segala macam. Hello gitu loh. Kamu lah, kita saling rangkul lah sekarang kan gitu. Iya. Tapi gini Mbak, sebelum Mbak Nilo Jelantik memutuskan jadi politisi, Mbak waktu itu udah tahu nggak di dunia politik itu sangat banyak kelicikan, kecurangan dan apapun akan dilakukan itu Mbak tahu, sadar itu kan sebelum masuk itu?
Atau mau baru sadar itu mungkin setelah baru masuk gitu atau gimana? Mbok punya guru namanya Ahok. Oh, sering bergaul sama Ahok, Mbok ya. Oke. Kita tidak bilang kata bergaul ya, tapi buat Mbok beliau adalah mentor. Oke. Bagaimana pemerintahan yang bersih, yang profesional, yang transparan, itu Mbok belajar dari Ahok. Dan ya kalau boleh dibilang ya kita mengenal satu sama lainnya. Kita bisa berhubungan satu sama lainnya dengan menggunakan media komunikasi pribadi seperti itu. Dan Mbak melihat sosok beliau itu dari tahun 2009. Sejak beliau menjadi anggota DPR RI. Sebelum beliau menjadi wakil gubernur. Di situ Mbak belajar. Karena kenapa? Karena Mbak di Bali kita menjalankan sebuah usaha, pastilah ada terbentur misalnya dari sisi birokrasi dan lain sebagainya. Dan Mbak kan ya Mbak merasa sendiri gitu loh. Mbak merasa sendiri dalam artian kok saya aja yang megerengan di sini gitu loh. Saya aja yang berantem gitu kan dari belum zamannya sosial media dan lain sebagainya gitu kan. Tapi Mbak kan tetap konsisten. Hingga akhirnya dia menjadi wakil gubernur, Jokowi menjadi gubernur, dan 2 tahun kemudian kita memutuskan membuka Niluh Jelantik di Jakarta. Itu alasannya simpel banget sebenarnya. Bukan karena kita pengen buka cabang, bukan karena kita pengen mengepakkan daerah pemasaran kita, enggak. Tapi karena kita ingin melihat, ingin memastikan beneran nggak sih orang ini seperti apa yang dia bilang. Yang tiap hari aku nonton TV-nya sampai gini, 3 hari prosesnya ngajukan perizinan dan lain sebagainya. Tak tes, kita pinjam uang di bank dengan bunga 24%. Ngetohen seorang Ahok dan Jokowi. Bayangkan. Kan bisa aja berita itu mungkin salah atau gimana gitu kan. Kita tes loh. Tahu nggak kamu berapa lama mau dapatkan izin di sana? Berapa, Pak? 3 jam. Wih, gila. 3 jam. Dari pertama masuk berkas hingga izin keluar 3 jam. Buset. Gitu loh. Jadi negeri ini masih ada harapan gitu loh. Dan dia nggak boleh sendirian gitu loh. Dan waktu itu memang sama sekali saya nggak ada ketertarikan dengan politik. Dengan kadang-kadang anak-anak kantor kalau mau nyoblos tuh kan besoknya libur tuh. Mungkin kegan gitu jemak tak gituin dah anak kantor. Masih kegede basang nih dibasang aja dan gede. Karena waktu itu Mbak memang berantem dengan cara Mbak sendiri tanpa kepikiran jika saya menjadi bagian dari sistem, saya akan bisa memperjuangkan dengan cara yang lebih luas. Ahok lah yang setiap saat mengingatkan Mbak gitu loh. Gitu. Jadi mengenai politik itu kotor dan dengan makanya ada kata politikus dan lain sebagainya gitu. Ya yang kotor dia akan bagaimanapun berarti bagaimanapun kita teriak kalau memang bukan politisi dia nggak akan bisa memutuskan kebijakan apa-apa karena seluruh apa yang kita makan semua itu kebijakan politik kan Mbak ya. Semua diputuskan oleh kebijakan politik. Nah, dalam artian sekarang ini kan masyarakat suatu saat akan bisa waktu yang akan mendewasakan kita. Makanya Mbak bilang sama anak-anak generasi muda ini jangan takut terjun ke politik. But pada saat kamu terjun di sana kamu sudah bisa pastikan kamu sudah selesai dengan dirimu. Nah, untuk urusan politik yang kotor dan lain sebagainya, ya secara garis besar Mbak tahulah Ahok di penjara. Ya kan? Ahok di penjara. Kita menuliskan buku untuk Ahok di ulang tahunnya ke-51. Kita adalah salah satu penulis dari Ahok di mata mereka agar Ahok tetap bisa menjalankan kegiatan kemanusiaannya. Tapi Ahok nggak pernah berhenti gitu loh. Kita menengok beliau di penjara, beliau tetap memberikan semangat. Waktu itu Mbak bercandain sama teman gitu kan, Pak, ini mboknya kita nih loh, masuk partai loh Pak gitu kan. Terus Bapak bilang, masuk partai mana gitu kan. Terus digodain gitu kan. Aku waktu itu karena aku gimana ya, ini orang ini tak perjuangkan habis-habisan gitu loh, biar kita itu, biar ada nafas, kamu di Indonesia 270 juta, kamu juga punya loh cita-cita. Ini orang yang matanya sipit, dibilang Cina segala macam, dia loh melakukan itu jauh dari Bangka Belitung menuju Jakarta buat siapa? Nah, kamu yang di ujung Papua, yang di ujung Aceh bisa juga melakukan hal yang sama. Jadi kita tidak boleh membunuh mimpi-mimpi itu.
Nah, untuk itulah kenapa memutuskan masuk ke politik. Membukakan jalan itu buat anak-anak muda kita dan mengatakan bahwa politik itu asik loh. Mbak ingin menciptakan sebuah mindset di Bali bahwa misalnya Ahok contohnya kan dulu mindset orang politik kotor, adanya Ahok artinya pelan-pelan berubah mindset orang, ada masih politisi yang bagus gitu. Di Bali kan perlu juga teladan lah, sosok politisi teladan gitu ya. Ya, dan apa ya, kita kalau biasa bekerja di sebuah perusahaan atau kita biasa menjalankan sebuah usaha, kita akan tahu apa yang namanya competition. Fair competition. Harga kamu bagus, kualitas kamu bagus, otomatis kamu akan bisa bersaing secara sehat. Tapi di politik kan nggak bisa kayak gitu juga, Mbak. Nah, sekarang kan begini. Sekarang ada misalnya, anggaplah di dalam sebuah keranjang itu ada beberapa, ada misalnya 100 lah gitu kan. Ya kalau misalnya ada 90 misalnya yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, misalnya anggaplah sesuai yang diamanahkan ke dia. Tapi kan nggak berarti 100-nya itu jelek semua. Masih ada 10 ini. Nah sekarang yang mana mau dipertahankan? Yang 10 apa 90 kan gitu kan? Gitu. Masalahnya kan begini Mbak, masyarakat yang terutama yang awam di desa gitu kan, kalahnya itu saya sempat survei dulu, Pak, kalau pemilihan kayak ini engken, siapa yang kasih duit itu pilih. Masalahnya kan mindset masyarakat masih banyak yang gitu, terutama yang tua-tua. Kalau yang muda-muda sih udah open minded lah ya. Nah yang tua-tua itu rumah di desa kasih bantuan ke Banjar, renovasi Balai Banjar, renovasi pura, sepakat ngiring karena di Iraga sampun dikasih bantuan, ngiring sepakatnya pilih A gitu. Masalahnya kan gitu. Gimana caranya itu? It takes time. Perlu waktu. Perlu waktu ya. Suatu saat akan Jadi contohnya ya Niluh Jelantik. Kalau mau ditanya biaya politiknya Niluh Jelantik itu hingga hingga di akhir hari setelah pencoblosan itu kalau dihitung misalnya semua caleg, kita kan majunya di pileg. Yang melaporkan dana RHKPN dan juga pengeluarannya yang paling clear itu sudah sesuai 100%, bahkan sampai nota beli kopiah cangkir telung tali itu nak mencelep. Ini kita perjalanan politik itu sama juga dengan perjalanan bisnis, sama juga dengan perjalanan karir. Mau kan memang ahli manajemen keuangan ya. Harus dimulai dari nol. Sing tadi pilih nih. Politik pun begitu. Makanya waktu itu kita Mbok memang tugasnya adalah menemani masyarakat. Tapi di samping-samping Mbok ini kita punya relawan yang sangat militan, yang benar-benar karena sayang banget sama Bali dan percaya Mboknya ini akan berjuang untuk masyarakat Bali tanpa ada kepentingan ya gitu kan. Jadi mereka yang ibaratnya pasang badan. Kita waktu itu maju di pileg DPR RI dengan biaya 128 juta. Oh, cuma segitu ya, Mak? Ya. Dan perolehan suara kita kalian tahu. Berapa yang mau gitu berapa dulu perolehan yang menurut Mbok gitu? Berapa dapatnya dulu? Kalau mau kan gini. Kita itu adalah caleg yang maju dari kita bukan independen, kita harus melalui sebuah partai kan gitu. Itu kan last minute. Ya kan? Kalau kita misalnya mau misalnya memasuki jalur politik itu dan maju di kontestasi politik, itu minimal kita kan harus memiliki yang namanya saksi. Saksi itulah yang nanti akan menjaga, ibaratnya nyagain taluh raga. Tapi Mbok gitu punya saksi dulu kan? Tidak. Oh enggak? Tidak. Aduh. Kita memiliki. Sana ada. Kok bisa nggak pakai saksi? Karena waktu itu ya ada beberapa hal yang membuat kita memang tidak bisa leluasa bergerak. Tapi buat Mbok kan begini, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berjalan. Memang sudah diletakkan di situ sama Ide Sayang Widi, kita jalani. Ada rintangan sedikit, kita maju lagi dan kita maju lagi. Dan tanpa pernah kita mengkhianati integritas yang kita miliki. Jadi mau ngomong caleg gagal, mau ngomong seperti ini, mau ngomong seperti itu, semesta
karma itu ada. Jadi enggak pernah kehilangan alamat kan gitu kan. Jadi ya kita ambil secara ini aja. Don't take it personally gitu loh. Gitu kan. Tapi gini Mbak, sempat aku dengar nih opini dari mungkin yang orang-orang yang nggak suka sama Mbak ya. Yang menjadi pertanyaan aku juga ini dan teman-teman. Kenapa Mbak dulu PSI tiba-tiba berubah? Itu mungkin yang mempengaruhi suara Mbak nggak? Nggak. Oh nggak. Nah kenapa dulu, mungkin bisa cerita dikit. Kenapa Mbak dulu milih PSI terus tiba-tiba Nasdem gitu? Gimana ceritanya? Gini, kedua partai ini kan banyak yang bilang Nilo Jelantik itu memohon-mohon ke partai biar dijadiin kader dan lain sebagainya. Seorang Grace Natali sekarang bisa kamu panggil suruh duduk di sini dan mengatakan bagaimana prosesnya Mbok Nilo itu hingga bergabung di PSI. Gitu. Ya. Grace Natali bisa cerita, beliau kan ketua umum dan hubungan kita hingga hari ini masih baik sekali. Masih baik ya. Masih baik banget. PSI itu Mbok sudah support dari zamannya Ahok. Karena dia sebagai partai yang progresif, sebagai partai anak muda dan anak-anak muda ini kan harus dikawal, dijaga gitu loh. Oh, Mbok meninggalkan PSI bukan karena PSI-nya lebih buruk daripada Nasdem gitu, bukan gitu. Bukan putih gitu. PSI, Nasdem, PDIP, Golkar dan lain-lainnya adalah rumah. Rumah bagi orang-orang yang ingin membuat perubahan untuk masyarakat, bukan rumah untuk misalnya agar saya lebih kaya atau lebih terkenal atau bla 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 gitu kan. Nah, PSI hingga hari ini kan Mbok tidak pernah ada sama sekali statement tentang partai. Akan tetapi saat itu ada beberapa hal yang memang mengganjal di hati Mbok, karena kalau Mbok sudah memutuskan misalnya Mbok menjadi misalnya PR-nya Jak Bali gitu kan. Mbak sudah harus tahu isi dapurmu. Kenapa? Karena pada saat Mbak harus di depan Mbak harus di depan pintu itu, Mbak akan pasang badan buat kamu, all out 100% bela kamu. Tapi Mbak harus sudah tahu isi dapurmu. Dari mana kamu misalnya mendapatkan dana menggaji saya kan gitu. Nah, bahasa simpelnya lah begitu. Jadi tidak ada nothing personal gitu kan, dan kita berhak untuk memilih rumah di mana yang kita bisa pikirkan untuk melanjutkan perjuangan. PSI Mbak tetap sayangi gitu kan, terlepas dari ada beberapa kejadian di mana PSI di Bali gitu kan, yang misalnya beberapa orang lah gitu kan mendiskreditkan Mbak, tapi buat Mbak itu adalah sekolah kehidupan buat mereka. Yang penting secara nasional PSI di pusat itu tetap menghormati Nilo Jelantik. Nah, Nasdem itu adalah, ini kan cepat ya ininya ya. Nasdem itu adalah rumah kedua Mbok lah anggap gitu kan. Nah, sekarang Mbok kan berkaca sama Ahok ya. Buat dia yang penting saya berjuang untuk rakyat, tidak masalah saya ada di mana. Dan pada saat perjuangan saya itu misalnya menemukan kendala dan lain sebagainya dan tidak sesuai dengan hati nurani saya, ya saya pergi kan gitu. Because we have nothing to lose. Ya enggak. Nah, jadi Jadi buat Mbok ya ada atau tidak ada partai politik, Mbok tetap jalan kok untuk masyarakat. Mbok tetap berjuang. Tapi seperti yang tadi Erwin sampaikan, semua kebutuhan kita, semua apa yang kita perlukan dari jam kamu, dari merek HP-mu, dari tumblermu sampai ke warna celana dalammu itu dipengaruhi oleh keputusan politik. Kamu biasa pakai misalnya pakai krokodil gitu untuk pakaian dalam nih. Terus tiba-tiba perusahaannya misalnya di sana misalnya menerapkan biaya cukai yang tinggi atau harganya bertambah. Otomatis kan karena karena kebijakan antar negara dia nggak bisa diimpor ke sini. Itu keputusan politik ya? Benar. Politik kan gitu loh. Kan banyak yang belum paham. Misalnya gini loh, PPKM inilah. PPKM ini yang memutuskan siapa kan? Pejabat kan? Bisa juga dari gubernur juga. Gitu Mas, misalnya kan aku aja sendiri artinya pendapatan di iklan mungkin di Jak Bali drastis turun gara-gara PPKM kan itu gara-gara kebijakan politik juga kan gitu. Artinya semua pengaruh. Stay strong ya sayang. Tapi tetap ya, semangat gitu. Tetap semangat ya. Gini terlepas dari yang mau ceritakan tadi itu mau nggak mau masyarakat akan menilai seperti itu. Oh Nilo Jelantik nih pangman jabatan yo makanya pindah yo kene gitu. Nah, mungkin Mbak gitu. Tadi kan Mbak sudah jelaskan ada hal-hal di mana yang
Buat Mbok gini, selama partai itu kader-kadernya pada saat dia menjabat dia tidak korupsi, dia tidak mencuri uang rakyat, dia tidak mengkhianati kepercayaan rakyat, dia tidak menyalahgunakan jabatannya. Buat Mbok itu bukanlah sesuatu yang yang Mbok take it personally. Tapi kalau sudah pejabat itu korupsi, betul, partai manapun, partai Nasdem aja tak expose kok. Ya kan? Benar. Ya enggak. Jadi ibaratnya kita bukan berada di sebuah partai itu untuk sebuah kenyamanan. Jadi kalau kamu bisa bayangkan sekarang, bisa bandingkan, lebih enak mana menjadi Niluh Jelantik yang sebagai desainer terkenal, atau menjadi Niluh Jelantik yang orang kenal sebagai dikata-katai politisi gagal. Lebih enak mana? Gitu loh, lebih enak mana? Jauh lebih banyak caci makian kan yang kami terima. Makanya nih anak-anak Niluh Jelantik ini mereka strong semua. Karena mereka tahu mamaknya ini bukan hanya untuk mereka. Mamaknya ini juga harus ada untuk yang lainnya. Terlepas dari menjabat dan tidak menjabat. Gitu. Itu masalah mindset aja sih sebenarnya. Karena menurutku dari aku lihat dari komentar-komentar netizen itu loh. Kebanyakan netizen generasi milenial, generasi Z di atasnya juga masih menganggap tabu. Orang ingin masuk politik, nyari jabatan, tabu gitu lah, terkesan. Karena banyaknya orang-orang korup itu kan yang membuat kesannya jadi mindset mereka, ngejar jabatan, pangidang korupsi gitu. Nah sekarang kalau jabatan korupsi itu pokoknya dikaitkan dengan jabatan korupsi itu kan adalah sebuah masalah ya. Yang kita selalu mengatakan, Nyana menjabat paling korupsi, Nyana menjabat paling korupsi. Itu kan masalah. Nah sekarang tergantung kita mau jadi solusi atau menjadi bagian dari masalah. Nah kalau kamu bisa menjadi bagian dari solusi, why not? Dengan syarat pada saat menjabat jangan kamu korupsi. Jangan munyi-munyi aja kita nyalahin orang korupsi pada saat kita di dalam tergoda. Itu juga yang sering saya dengar juga, Mbak. Ya kan? Ada aktivis banyak nih yang jadi dewan sekarang kan. Dulu aktivis 98. Jadi dewan. Jadi di dewan terus selesai dengan diri sendiri. Oh, gitu. Maksudnya gitu selesai dengan diri sendiri itu sudah mapan, tidak. Sudah mapan. Ibaratnya kita tahu misalnya gini. Misalnya menjadi pejabat publik, gaji pokok misalnya anggaplah 5 juta. Ahok itu kan sebagai gubernur gaji pokoknya cuma 4,2 juta. Tunjangan operasionalnya yang 2 miliar per bulan. Miliaran dia tunjangan operasionalnya. Tunjangan inilah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Gajinya cuma 4 juta. Nah, bagaimana kita bisa memutuskan bahwa kita akan menjadi pejabat publik yang lurus, yang transparan, yang bersih, yang profesional? Buka-bukaan aja. Misalnya nanti suatu hari nanti misalnya dirimu tuh gitu misalnya, Mbok, aku mau udah jadi pelayan masyarakat, Mbok. Ya aku cengah sekali dengan sistem, Mbok. Banyak sekali aturan-aturan yang mentok, Mbok. Teman-teman di media, teman-teman di industri kreatif nggak bisa gerak mereka, Mbok. Aku mau udah jadi bagian itu, kamu jadi martir kan? Ya kan? Nah, pada saat kamu masuk itu, karena kamu sudah siap, studiomu sudah clear, anak-anak sudah regenerasi dan lain sebagainya. Kamu atau Mbok atau siapapun yang ingin memiliki jabatan sebagai pelayan masyarakat itu harus sudah clear. Contohnya gaji pokok misalnya 10 juta. Ada tunjangan reses misalnya berapa? 20 juta. Itu buatkan websitenya. Contohnya Niluh ORG, Erwin ORG, Pasek ORG, Ami ORG. Di sana akan dituliskan, saya mendapatkan gaji 10 juta, ya karena kita juga perlu kehidupan kan. Itu adalah gaji pokok saya, yaitu memang misalnya untuk kebutuhan rumah tangga. Nah yang lain-lainnya ini, kenapa kita mau jadi pejabat? Karena kan yang lain-lainnya ini agar bisa disalurkan ke masyarakat. Transparankan semuanya. Oke. Paham Mas Mbok? Iya. Jadi tidak ada celah untuk kita korupsi. Gitu loh. Sekali meeting berapa, sekali ini berapa. Tapi masalahnya kan begini, Mbak. Kebanyakan orang untuk mendapatkan jabatan itu terlalu banyak bahasa kasarnya, nyuap orang itu lewat apa gitu, suap, bayar segini bayar ini. Jadi hitung-hitungan bisnis dianggap sebuah bisnis itu tuh. Saya pengeluaran waktu jadi pejabat segini, saya harus 5 tahun baliknya minimal harus segini lah gitu. Hitung-hitungnya segitu, saya harus korupsi segini dulu nih. Ini bisa dikorup nih gitu. Balik modal gitu ya. Balik modal gitu.
Kebanyakan kan gitu kan. Itu karmanya ngeri loh. Bukan hanya karma secara politik, tapi juga karma yang akan kita terima. Kita nggak tahu kapan itu datangnya. Kita sudah menjadi pengkhianat buat rakyat yang kita datangi dari satu pintu ke pintu lainnya dan mengucapkan terima kasih, coblos saya gitu loh. Dan seperti tadi yang tadi Erwin sampaikan, bagaimana mindset di masyarakat itu bahwa politisi itu pasti akan korup, politisi itu pasti akan kotor dan lain sebagainya. So itu akan selalu menjadi masalah dan mungkin akan selalu ada. Jadi marilah bergabung bersama orang-orang baik lainnya. Nah, lo mungkin bisa aku dengar lo tuh tadi bilang orang tua nggak ada dari kecil gitu. Itu kisah masa kecil gimana itu mungkin bisa cerita itu. Okay. Dilahirkan di Desa Batur Selatan. Oh, Kintamani. Oh. Jadi mama berasal dari Desa Batur Selatan, bapak berasal dari Buleleng. Oh, iya. Mama bernama Ninyoman Palmi, bapak mbok namanya I Putu Jelante. Nama lengkap mbok siapa tadi? Niluh Putu Ari Pertami Jelante. Oh, Niluh Putu Ari. Ya. Jadi mbok lahir di Batur dan pada usia 10 bulan. 10 bulan? 10 bulan mama dan bapak berpisah. Oh, pisah. Jadi, bukan meninggal. Ayah meninggal 3 tahun lalu. Oh. Jadi bapak sama mama berpisah. Mama mbok ini nggak sekolah, pedagang acung. Kami itu keluarga pedagang acung. Oh, dari keluarga pedagang memang ya. Pedagang. Kita turun-temurun pedagang. Kakek mbok adalah seorang penjahit. Nini pedagang di Peken. Nah, ayah mbok adalah seorang mantri, pegawai bank. Gitu. Jadi mama kan hidupnya di Peken aja gitu, sedangkan bapak misalnya ngantor dan lain sebagainya. Dan yang namanya cinta itu kan tidak harus selalu bersatu. Sometimes you say hello, sometimes you say goodbye. Nah, mereka say goodbye-nya aku masih umur 10 bulan. Oh, masih kecil. Masih kecil. Jadi ya mbok tumbuh bersama mama karena keputusan pengadilan saat itu memang seperti itu. Kamu tinggal sama mamamu sampai umur 11 tahun. Habis itu kamu tinggal sama bapakmu sampai umur 19 tahun. Nah, itu mau jalani gitu kan. Jadi masa kecil bersama mama itu kan cukup berwarna. Kita tinggal di sebuah kamar kontrakan di Jalan Hasanuddin, sekamar 8 orang, paman nginep bubuk di emperan, pekak juga bubuk di teras, seperti itu kan. Dan tapi Mbak nggak kehilangan percaya diri gitu loh. Mbak bersekolah di salah satu sekolah terbaik di pulau ini, di Saraswati. Mbak sekolah di SD 3 Saraswati. Dan setelah itu Mbak pindah ke Buleleng. Jadi Mbak tidak kehilangan kepercayaan diri, tapi Mbak nyadar Mbak tuh panak lacur. Gitu loh, panak lacur. Jadi waktu itu ya Mbak melakukan begitu banyak hal yang ibaratnya yang memang jauh dari masa kanak-kanak yang seharusnya dinikmati anak-anak ya. Jadi Mbak menghabiskan waktu Mbak dari itu, kecil Mbak udah jualan itu berarti ya. Dari kecil Mbak mendagang, Mbak umur 6 tahun sekolah TK 0 besar, Mbak sudah punya lapak Mbak sendiri di Peken Kumbasari, gitu kan. Terus Mbak juga pada saat Mbak melanjutkan ke Buleleng, pada saat SMP, yang Mbak juga berjualan di sekolah, walaupun sering disetrapkan, karena kan sering tadi mendagang di kelas kan gitu kan. Tapi buat Mbak ya, dan itu berlanjut terus hingga akhirnya Mbak pindah ke Jakarta, kuliah di sana, memulai karir di Jakarta di sana. SMA? Lulus SMA. Oh, lulus SMA baru ke Jakarta. Ya, jadi mau SD sampai kelas 5 di Denpasar. Setelah itu mau pindah ke Singaraja, sekolah di SD 347 di Singaraja, diterima di SMP 1 Singaraja, diterima di SMA 1 Singaraja. Jadi sebenarnya Pak Gubernur tuh kakak kelas kita sih sebenarnya. Oh gitu. Oh emang satu sekolah dulu? Satu sekolah sama beli GPS juga satu sekolah. Oh, gitu. Tapi Mbak kenal karakter Pak Gubernur dulu? Kenal? Sosok Tidak. yang gimana sih? Oh enggak? Nah, Mbak tahu beliau pada saat jadi gubernur aja. Oh gitu. jadi usia 19 tahun ya Mbak, Mama dan Bibi mengatakan jangan menjadi kata dalam tempurung. Dan Mbak sudah terlanjur di Jakarta. Jadi Mbak waktu itu sandal jepit, nganggo ransel, menek motor jak misan Mbak, Ketut Suantike namanya, diantar sama beliau ke Ubung, dikasih bekal 5.000 sama Nini. Itulah saat pertama Mbak merantau, usia 19 tahun dan 7 tahun kemudian Mbak pulang lagi ke kampung halaman, menerima
apa namanya? Kuliahnya dulu jurusan apa, Mbak? Keuangan. Oh, keuangan. Ya, jadi Mbak di Jakarta sejak tahun 1994, tahun 1995 Mbak sudah mulai bekerja. Jadi bangun subuh, habis itu ngantor, pulang kantor itu langsung cus ke kampus, every day like that. Senin sampai Jumat, Sabtu Mbok lembur setengah hari. Setelah itu Mbok ke Mangga 2 atau ke Glodok untuk beli dagangan. Karena waktu itu tahun 94 dengan gaji 250.000, ya otomatis tidak bisa mencukupi kebutuhan seorang mahasiswi, pekerja, dan juga hidup di kota yang namanya Jakarta. Jadi Mbok harus melakukan hal yang lain. Dah pilihannya waktu itu 2, korupsi ataupun melakukan pekerjaan sampingan. Dan yang pertama ini jelas tidak. Karena tidak ada dalam karakter. Gitu loh. Nah, jadi Mbok dengan jujur mengatakan, cara nak ngemaling aku malunan gitu loh. Jadi Mbok bilang sama bos, permisi Mister, Madam. Itu di perusahaan Swiss. Perusahaan Swiss, perusahaan Swiss. Dan bidang apa itu, Mbak? Bidang textile machinery. Oh. Nah, jadi Mbok sampaikan, dengan gaji saya sekian, dengan beban pekerjaan saya sekian, saya meminta kenaikan gaji, kan gitu. Dan waktu itu memang mereka tidak ada anggaran. Sebelumnya itu pun karena memang kan mungkin belum memenuhi persyaratan ya, karena Mbak kan umur 19, mau 20. Jadi Mbak bilang, saya dengan gaji sekian tidak bisa hidup. Bayar kos aja 150.000. Kalau tiket kereta atau bis oke lah 100 rupiah. Tapi untuk makan, kuliah dan lain sebagainya, jadi saya minta izin, saya akan berjualan. Dan Mbak itu dalam posisi memiliki jabatan kasir, resepsionis, front office, reservation, cleaning service, stokis, terus asisten sekretari. Bayangkan, umur konen duang dase bom kejang tuh bakat gisiang gegane gitu kan. Dan bisa aja kan mak 100.000 gitu kan, atau beli bakso gitu kan. Umur Mbok 46 tahun ya. Sampai hari ini Mbok umur 46 tahun nih, belum pernah sekalipun Mbok membuka tasnya mamak kandung Mbok. Belum pernah sekalipun Mbok membuka dompetnya adik Mbok misalnya gitu. Dan kalaupun Mbok membuka misalnya Mbok akan bilang, "Mak, selip-selip mang tali mak nah," gitu. Buka. Enggak pernah. Kamu dari kecil memang mandiri sekali ya. Kamu kan paham ya, Mas Mbok ya, gitu kan? Dan karir Mbok meningkat dengan cukup pesat. Jadi tahun 95 menjadi office boy lah bilang kan. Tahun 2002 Mbok sudah menjadi direktur. 2002 awal. Cepat ya. Gitu kan. Direktur di perusahaan Amerika Serikat katanya. Ya. Gitu. Jadi itulah perjalanan masa kecil Mbok. Jadi kalau Mbok misalnya, makanya sekarang dengan anak-anak Niluh Jelante, when you need it, pada saat kamu membutuhkan, talk to me. Terus kenapa Mbok memutuskan usaha sendiri habis itu? Sakit. Oh, sakit. Ya. Jadi waktu itu Mbok pulang dari New York. Tahun 2002 September. Nah, jadi kamu kan bisa bayangkan apa yang terjadi pada saat tahun 2002 itu di Bali. Iya. Okay. Benar. Bagaimana imbasnya terhadap perekonomian Bali? Luluh lantak. Ya kan. Tapi Bali saja. Tapi sekarang lebih parah ya. Nah, sekarang seantero dunia ya, gitu kan. Ya. Dulu kan Bali ya. Bali kan dan waktu itu kan luluh lantak banget, apalagi dunia retail ya. Iya. Terus tapi tempat Mbok bekerja di mana Mbok sebagai director marketing director itu omsetnya naik 3 kali. Iya. Ini kan berbanding terbalik kan. Caranya bagaimana? Jemput bola. Nah, cara-cara yang Mbok lakukan itulah yang sekarang Mbok selalu gencarkan hingga kesannya tuh Mbok tuh ngomel aja kerjanya ngopak. Ini berhasil loh 2002. Bom Bali semuanya luluh lantak, kita omsetnya naik loh 3 kali lipat. Kenapa? Karena kita jemput bola. Makanya menteri tak opak, pemimpin daerah tak opak. Ujung-ujungnya untuk apa? Untuk payojakan rakyat tepang mejalan. Aman mungkin cang pemerintahan cang sing paham, jabatan cang sing paham, tapi ngurusan ngalih pipis untuk rakyat cang ngerti gitu loh. Ya kan? Aku paham.
gitu loh. Aku memberikan semua solusi yang kuberikan sampai mbok dibilang pembawa COVID lah. Ya kan, ke Bali segala macam karena mbok meminta jadikan aja Bali ini menjadi tempat isoman terbesar di dunia atau menjadi tempat karantina. Kita bagi dua lah sama Jakarta. Alolah gitu kan. Tolonglah Mas gitu kan. Bagi-bagi nak Mas. Okay. Ya kan tidak semua orang misalnya mau melihat tembok itu tertutup, di karantina di sebuah hotel dan tidak melihat matahari, pohon kelapa dan pantai. Kalau ada orang mau punya pilihan seperti itu, send them to Bali. Atau mau ke Danau Toba sekalian. Atau pusatkan seperti Phuket. Phuket kan juga mati-matian juga membangkitkan ekonominya kan Thailand. Pandemi kan, ini gitu berpengaruh nggak sama usaha mau pengaruh sekali juga ya? Enggak. Oh enggak? Enggak. Oh kok bisa? Gimana tipsnya itu Mbak? Usaha kita waktu itu rontok di bulan pertama. Jadi kamu bisa bayangkan. Jadi kita baru buka 2 minggu. Di Renon. Oke. Ya. COVID waktu itu baru. Berarti sebelum bulan Maret berarti. Kita bukanya Februari. Oh Februari. Oke. Jadi pada saat kasus pertama itu masuk kalau nggak salah ke salah satu kota ya di Jawa gitu kan. Kita kan nggak tahu ini arahnya akan kemana. Kuputuskan untuk menutup. Tutup aja deh gitu loh. Karena kita waktu itu kan ngelihat gambar, tiba-tiba pungkat. Serem-serem. Ya, tiba-tiba pingsan video gitu kan. Di Wuhan tuh. Nah, kita kan ngeri bagaimana gitu ya. Customer pas megang sepatu langsung pingsan. kejang-kejang masuk penjara nanti gitu kan. Ya enggak? Makanya tutup semua toko, anak-anak kembali ke kantor. Iya. Pokoknya yang penting kita bersama, kita berkumpul, kita tetap satu atap. Nah, di situ Mbak mulai mikir. Berarti Mbak menutup pintu rezeki orang, rezeki anak-anak kita, rezeki supplier kita, semuanya kita tutup. Yeah. Nah, dan Mbak masih berpikir, apa corona nih ya? Apa penularannya ya? Sampai kapan kita akan menghadapi dia? Bagaimana caranya menghadapi dia gitu kan? Sehingga suatu saat suaminya Mbak datang, dia pakai mesin jahit kecil punya Mbak, terus Mbak nanya, kamu bikin apa? Bikin masker kata dia. Oke. Untuk apa? Kita kan nggak pernah pakai masker di kantor. Karena kita tempat kerjanya terbuka. Oh ya, mau gitu jualan kan. masker ya. Oke. Itu sebelum. Nah, waktu itu Mbak tanya, untuk apa? Oh, aku membersihkan tempat ini, shoeless kita. Jadi kan debunya keras tuh, gitu kan. Udah aku aja yang jahitin gitu kan. Tak jahitin lah dia. Dan Mbak kan orangnya tidak bisa jahit. Ya, tapi tak jahit gitu satu kan dia pakai. Terus Mbak pikir, lucu juga ya gitu kan. Nah, waktu itu Mbak kepikiran begini, kita punya fasilitas workshop yang cukup representatif lah gitu loh untuk kita bekerja dengan luas seperti itu, cukup buat kita gitu kan. Tapi tidak semua orang bisa punya tempat bekerja yang seterbuka kami, yang dimana angin terus kan, jadi penyebaran virus yang katanya lewat udara atau apapun itu nggak bisa terjadi di tempat kami seperti itu. Banyak orang yang harus naik motor, ngabek keranjang, ya kan? Dari satu rumah ke rumah lainnya dan mengatakan, "Swastiastu Bu, niki Bu, be pindangnya tiang kirimkan." Dan tidak semua orang akan bisa menerima tanpa mengatakan, "Maskermu mana?" Ya enggak? Nah, waktu itu kan belum ada social distancing, belum ada jaga jarak, whatever segala macam. Waktu itu kepikiran begini, pokoknya rezekinya teman-teman yang di ojol ini, yang di kurir ini nggak boleh terputus. Kita jahitkan masker. Kita jahitkan masker untuk donasi. Jadi kita buat gerakan 1000 masker Nilo Jelante untuk teman-teman pekerja yang berada di jalanan. Nah, setelah beberapa hari kan viral tuh foto Mbok yang pakai bandu gitu kan. Si Ami lah yang menerima banyak pesanan masuk, banyak orderan masuk dan kita tolak loh. Oh, gitu. Kita tolak. Jadi kita tahu diri juga lah gitu kan. Kita ini sebuah brand yang sudah berkelas internasional. Banyak gitu yang kan. tertarik tiba-tiba ya. Karena masker enggak apa bahannya Mbak? Enggak kan. Jadi mereka mungkin kan belum melihat kualitasnya kan. Tapi kita kan niatnya kan memang bagi-bagi gitu kan. Pokoknya dan waktu itu kan memang belum ada kebijakan denda waktu itu. Belum ada kebijakan denda 100.000 dan lain sebagainya. Belum ada. Kita hanya antisipasi kalau nanti customermu misalnya orang Jakarta gitu atau orang Surabaya nanya, maskernya mana? Siap. Nih, bek pindangnya kasih uang 80.000.
saya pamit, beres. Karena kalau nggak bawa itu, ya bukan berarti kita apa ya, oh nanti kita ketularan begini. Pokoknya ajak mbok tuh nak simpel saja, saluk pangsing kena denda. Nah, gitu mbok ngomong kan. Nah, akhirnya karena begitu banyak permintaan dan mbok tolak, mbok bilang sama mereka, sayang banyak loh merek-merek masker yang lainnya di luar sana. Silahkan dipesan ini untuk donasi. Pelanggan Niluh Jelantik itu sudah menjadi pelanggan kami selama hampir 19 tahun. Nah, kami sudah menutup pintu rezeki kami dan Mbak Niluh udah dengan unyu-unyunya gitu bikin masker, bagi-bagi segala macam. Aku sudah sampaikan ke pihak GM, Mbak ngelah waktu 3 bulan mangkian. Setelah itu kita akan lakukan apa? Yang jelas PHK bukan solusi, merumahkan bukan solusi. Pokoknya nanti aku cari jalan. Tapi selama 3 bulan ini kasih dah aku dulu mesliahan gitu loh, mau bikin masker atau apapun itu. Tadi Mbak bilang kita sudah menutup pintu kita, rezeki kita. Nah ini jendelanya mau dibukain ini sama semesta. Anak-anakku yang unyu-unyu ini, ayolah mak, jual mak, lucu soalnya maskernya kita mak, gini. Orang apa namanya? Itu Mbak Niluh kita kan punya uang, Bo. Jadi ini semua kesayangan Niluh Jelantik. Pelanggan memang ya. Pelanggan sudah belasan tahun sama kami. Dan kalaupun ada orang-orang misalnya pemerintahan, pejabat publik itu secara personal, dan kita memang tidak ada hubungan dengan pemerintahan misalnya mensuplai berapa memang kita memang tidak lakukan itu. Gitu. Jadi itulah awalnya yang menjadi pintu kita tutup, jendela kita dibuka dan kita konsisten di sana selama beberapa lama karena menurut Mbok gini, raga ngai masker abesi, raga ngadep abesi, 1 set kita jual, yang satunya kita bisa kasih bekal ke masyarakat. Karena tangan kita 2 dan kita mengeluarkan dana-dana itu dari hasil kerja. Jadi payah kita, gitu loh sayang. Jadi keseimbangan lah Mbok ya. Kita makan harus ada yang keluar gitu. Gitu. Biar tenang hidup kan. Itu. Jadi sekarang ini masker itu menjadi aksesoris dalam artian sepatu Niluh Jelantik tetap jalan. Industri tenun jalan, industri batik jalan, artisan jalan, supplier dari yang bikin label sampai yang bikin kotak. Itu poinnya kenapa kita kenapa kita harus memahami apa yang artinya shifting skill itu. Paham gak sayang? Karena life is not only about you gitu loh. Life is also about other people around you. Kalau kita mau egois kan kita bisa bilang ya nggak apa-apa, putuskan aja semua kontraknya. Atau nggak usah deh pesan di sini karena kita juga nggak ada omset. Tapi kalau kita misalnya kalau Mbok karena memang prinsip Mbok kan menjalankan semuanya dengan cinta. 18 tahun aja nih, uli raga bajang sampai jadi mekejang bobanan boe gitu kan. Masa semudah itu mengucapkan goodbye. Cuman ya memang kami memiliki opportunity, kami memiliki kelebihan, kami bisa online. Dalam artian banyak banget perusahaan bisa online, mereka bisa mengekspos penjualannya secara online. Akan tetapi banyak juga usaha-usaha yang tidak bisa dinikmati secara virtual. Contohnya akomodasi perhotelan, contohnya pariwisata. Contohnya adalah semua sektor-sektor penunjang pariwisata yang memang tidak bisa dinikmati secara online. Untuk itu kenapa makanya Mbok itu vokal, menyampaikan kritik dan masukan, gitu. Sampai aku heran, boleh tanya nggak? Ini kok mau ada masalah sama jering nggak? Pernah nggak masalah? Itu mungkin gara-gara itu mau dikira wah ini Jelantik jualan masker nih orang ini gitu. Tapi sama Nora kayaknya sering like berdua nih. Loh nih sama beli jering saya cocok nih. Nora saling like sayang-sayang. No. Gimana itu sebenarnya? Mbok dengan jering. Kita sama-sama saling menyayangi. Oh gitu. Dengan cara kita. Iya. He knows that. Tujuannya sama gitu sebenarnya. Tujuannya sama gitu ya. Dan Nora itu sudah mungkin ada kesalahpahaman atau apa. Ya, dan gitu. Nora itu sudah seperti putri sendiri. Walaupun kami belum bertemu. Usianya kan hampir sama dengan Ami. Usianya hampir sama dengan sekali kan? Usianya hampir sama dengan anak-anak Mbok di kantor. Nah, jadi sekarang kita ini kan melihat Jering itu seorang anak bangsa yang telah berjuang untuk tanah kelahirannya. Seperti itu kan? Bersuara lantang, membela apa yang harus dia bela. Dan Mbok berada di kapal yang sama dengan dia.
sejak awal. Cuman pada saat kita menghadapi pandemi ini kita memiliki cara yang berbeda, tapi di akhir hari kita tahu kita saling menyayangi. Makanya buat Mbok, selama itu kita itu masih ibaratnya Mbok sama dirimu, Mbok sama Pase, Mbok sama teman-teman yang lain, kalau ada perbedaan itu kita duduk bareng. Mungkin kita akan saling, weh lo jelante pembunuh imun misalnya gitu kan. Weh gini, tukang usir bule nih di Bali gitu. Bahasanya jering usir bule. Yang bule usir gitu. Yang kita permasalahkan adalah ekspat atau WNA yang tidak memiliki izin kerja. Yang diperlukan oleh nak Bali, nak Indonesia adalah kerja. Kalau ada 2 orang pelatih surfing, yang satunya misalnya nak Indonesia gitu kan, ia bengelah KTP, bengelah orang berkartu tanda domisili dan sebagainya. Ini ada WNA, visanya visa turis, nah, terus dia ngajain. Nah di masa pandemi kan jumlah turis berkurang, otomatis kan turis-turis yang tersisa ini kan mereka kemungkinan besar merasa lebih nyaman dengan orang sekaumnya. Ini kan mati rezekinya. Orang-orang seperti itu memang bawa permasalahkan. Nah satunya lagi misalnya yang misalnya ada YouTuber atau apa itu namanya yang pakai masker bohong-bohongan itu sudah jelas-jelas di dalam video itu, karena Mbok baca, Mbok simak isi video itu, ada orang Indonesia di dalamnya, dan dia mengatakan dengan gamblang seperti ini, kalau gitu besok saya contoh deh kamu memakai seperti ini. Dan kita sedang berada dalam sebuah kondisi di mana kita semua sama-sama mau bangkit. Kita juga nggak mau lama-lama berhadapan dengan yang namanya pandemi. Tapi saat ini kita itu berperang dan senjata kita bukan bambu runcing. Nah, masalah perbedaan itu kita jalani sama-sama. Misalnya ada teman yang melakukan kebaikan dengan caranya, Mbok melakukan dengan cara Mbok. Tapi pada saat adanya ketidakadilan itu di depan mata kita, itu kita lawan. Paham sayang? Musuh kita hanya satu, ketidakadilan. Kalau menurutku sih gini, Mbok, karena Mbok ada bule yang tidak prokes, Mbok terkesan mengusir, dikaitkanlah sama Mbok jual masker. Oh, nih ngoren taat prokes pang masker ya laku nih, gitulah menurutku ya. Ya, tapi buat Mbok kan buat Mbok misalnya apa yang disampaikan Mbok kan jawab sekali. Ya. Habis itu no hard feeling gitu loh. Ya enggak? Habis itu kita berjalan lagi. Kenapa? Karena yang kita sampaikan itu tujuannya adalah sama-sama sayang. Cuman caranya berbeda, gitu. Oke, Mbok. Wah, udah lama sekali nih kita ngobrol nih. Belum bacain pertanyaan netizen nih, Mbok. Kayaknya banyak sekali yang bertanya nih. Oh, masih ada waktu, Mbok? Atau masih? Jam berapa sayang? Oke, masih lah. Oke. Mungkin kita random aja pertanyaannya mungkin ya. Nih di Jering Nora like nih langsung yang tadi itu. Hai Jering. Salam sayang. Kalian harus ketemu sekali lah. OTW ya, kita ketemu ya. Hai Nora putriku, salam sayang, jaga kesehatan. Mbok loh OTW Bali 1, ada komentar. Jaga semangat. Mbok. Jaga. Silakan. Jering dan Nora, jaga kesehatan, jaga semangat, salam sayang selalu dari Mbok Nilu. Mbok Nilu juga minta maaf atas mungkin ucapan atau penyampaian yang Mbok sampaikan di sebelum-sebelumnya. Dan kalian pasti tahu lah, tidak ada niat sama sekali dari Mbok Nilu untuk bikin kalian sedih atau membuat kalian marah. Itu murni karena Mbok sayang. Ya. Oke, Mbok Luh, nih pertanyaan dari netizen, Mbok. Mbok Luh mau nyalon 2024 ya, kok sering teriak-teriak gitu. Ya, kita berapa lama nggak ke salon nih, Ge? Mungkin nanti ke Dewan atau jadi calon gubernur nih nanti ganti Pak Koster gitu mungkin maksudnya. Mungkin bisa jawab, Mbok. Terserah, Mbok, aku orang bacain aja pertanyaan netizen nih. Jalan hidup itu sudah ditentukan, sudah ditentukan dan sekarang kita sebagai manusia di permukaan bumi ini kita juga punya yang namanya prinsip dan integritas ya. Mbok menjalani apa yang Mbok jalani sekarang ini tujuannya selalu sama.
Karena sayang Mbok dan cinta Mbok kepada tanah kelahiran Mbok, Bali, Indonesia dan juga seisinya. Jalan apapun itu untuk kebaikan mereka itu pasti Mbok akan lalui gitu. Siap. Ya? Oke, selanjutnya kalau disuruh milih dari lubuk hati yang paling dalam, pilih Pak Ian atau Jering? Pertanyaan. I love you Jering. Woi, langsung. Maklum Mbok, ini Jag Bali followers pro Jering kebanyakan gitu loh. Loh, anak-anaknya Jering kan juga adalah kesayangan kami ya saya. Mbok, Adi bisa laporan ken Aji AWK. Sudah kita bahas tadi ya. Mungkin Mbok ada jawaban? Kok bisa dilaporkan sama Aji AWK katanya? Buka dong blokiran akun Instagramnya Nilo Jelantik. Jadi Mbok biar bisa memberikan keterangan ke media. Next, halo Bu Jelantik, yang disuarakan selama ini apakah hanya untuk kepentingan politik saja? Nanti di 2024 kalau terpilih apa tetap berani bersuara lantang atau diam dan main aman saja? Suksemo, salam kecup pohon bungka. Silakan, halo Mbak. Sayang. Oke, kita bicara sekarang khusus masa pandemi ya. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang kita tahu untuk long termnya itu akan merugikan. Selain untuk masyarakat juga merugikan para wisatawan. Oke, Erwin. Okay. Satu contohnya, kebijakan PCR yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2020. Okay. Di mana saat itu Mbok menerima begitu banyak telepon masuk, komplain. Bayangkan, Mbok sengelah warung, sengelah restoran, sengelah hotel, sengelah fasilitas pariwisata yang dikomplain itu Mbok Jelantik. Ya. Padahal udah ada banyak anggota dewan. Ya kan? Kenapa yang Mbok dikomplain oleh orang-orang seluruh Indonesia ini, termasuk oleh nyamo-nyamo Bali yang di pulang kampung, tapi anggarannya terbatas hanya di Rapid. Dan waktu untuk mangkian itu kan hanya 2 hari. Tanggal sekian dikeluarkan, tanggal sekian sudah berlaku. Sing banget tegan itu loh, pengharus langsung berlaku gitu loh. Nah, kenapa Mbok yang dikomplain oleh banyak orang itu? Karena Mbok yang paling gencar memasarkan pariwisata saat itu. Ayo kesayangan datang ke Bali, ke Nusa, ke Tejekule dan lain sebagainya, ke Amed. Pokoknya Mbok dianggap melanggar prokes dan lain sebagainya. Buat Mbok gaspol mu deteke ke Bali, pesuang pes ini dini. Sama-sama kita membantu masyarakat Bali, dan terlepas dari apakah itu mereka itu adalah wisatawan domestik, mereka itu saudara kita. Jadi Mbok tidak mau dibeda-bedakan antara wisatawan domestik dengan wisatawan internasional. Saudara ngelah wisatawan domestik, nah iya nyamu paling mereka tuh saudara dekat kita. Mereka lah yang akan menemani kita. Nah saat itu aturan itu sangat merugikan. Yang menyuarakan siapa? Yang hingga akhirnya sehari kemudian aturan itu dirubah. Yang bersuara siapa? Anggota dewan, pemimpin daerah. Oke. Mbok ada di jalanan melihat setiap hari bagaimana orang itu berjualan, bagaimana orang itu memiliki toko, bagaimana hotelnya yang dari 10 kamar hingga ratusan kamar okupansinya cuma 0, setiap hari Mbok ninggalin. Ya. Paham maksud Mbok? Kalau kita ke lapangan, aku pun sedih Mbok. Gitu loh. Kalau kita emang terjun ke lapangan itu kan gila. Jadi kita suarakan. Terus kita suarakan untuk dipuji atau enggak? Dicaci maki kan? Iya. Tidak apa-apa dicaci maki. Memang hidup Mbok itu dilahirkan memang untuk dicaci maki, tidak apa-apa. Tapi sepanjang hidup Mbok tidak mengkhianati rakyat, tidak mencuri dari mereka, tidak menyakiti mereka, Mbok jalani. Iya. Ya enggak? Bang Baloh Jelantik sebagai emak-emak, ibu-ibu ini, sebagai Mbok ini dicaci maki. Yang penting masyarakat tahu, taen sing Mbok niluh mengkhianati mereka. Dan Mbok bukan pejabat loh. Nah kalau ditanyai, nanti kalau Mbok sudah menjabat, apakah Mbok tetap seperti ini atau Mbok main aman aja? Nyawa Mbok taruhannya. Oke. Paham ya? Iya. Paham ya? Siap. Gitu loh sayang. Jadi ya kita tahu lah, politik di pusat sama daerah itu beda lah. Kalau di daerah lebih cenderung ancamannya memang ya gitulah. Ya kalau saat ini misalnya paling buat nilu patuh dia najak nilenan pasti melakar kini. Kamu kan belum tahu. Ya. Tapi kan kamu tahu Nilo Jelantik itu siapa sebelum dia masuk ke ranah politik. Okay. Rekam jejaknya dilihat. Ya. Ya enggak langsung harus dia halamannya bersih pada saat menjadi pejabat. Tinggalin rekam jejaknya minimal 20 tahun ke belakang lah.
Bagaimana perjalanan karirnya, bagaimana dia hubungannya dengan bos-bos sebelumnya, bagaimana dia berhubungan. Kan tuh bisa menjadi sebuah bekal sayang. Untuk menilai orang bagaimana nanti mereka itu akan bersikap pada saat mereka memasuki dunia yang namanya politik ini. Itu penting sekali. Gitu loh, tiba-tiba manusia tuh ngolah integritas, mari yang menjabat, gitu. Betul itu Mbak. Ya. Next, mau nanya Mbak lo, kok kebanyakan mantan pejabat suka atau baru sudah muncul di media sosial ya? Yang saya lihat di sosmed kebanyakan mengkritik soal kinerja yang menjabat sekarang ini. Harusnya pejabat dan mantan pejabat di Bali itu khususnya bersatulah melestarikan budaya lingkungan, berantas kemiskinan. Kok malah saling mengkritik? Nggih, suksemo, salam kecup Hani. Ya kalau sudah menjadi pejabat ataupun mantan pejabat, berarti kalau dia menjadi mantan pejabat berarti kan sudah pernah menjabat kan gitu. Ya. Kalau kamu menjadi bagian dari sistem, berarti kamu di sana itu ada anggaran yang bisa kamu kelola, ada anggaran yang bisa kamu gunakan. Gitu ya. Kamu sing suang pipis oleh kantongmu pedidi gitu loh. Ya. Nah, cara nilo jelante, ya ini kan sesidan-sidan misalnya nih marangin masyarakat Bali dari hasil kerja kerasnya kami. Ya kami mungkin bisa misalnya membantu let's say 20.000 masyarakat Bali agar mereka aman, nyaman dan tenang dan tidak didenda 100.000. Nah, tapi kalau dari pemerintah, pejabat, mantan maupun yang masih menjabat, mereka kan bisa mikir ada 4 juta rakyat Bali yang sekarang sedang berjuang bersama-sama untuk menghadapi pandemi. Aturan awalnya apa? Oh, kita harus prokes, berarti perlu apa? Masker kan? Nah, biar nggak ku denda rakyatku sendiri, keganang menjadi masker. Itu contoh yang sangat basic. Bukan karena kita tidak percaya konspirasi, bukan karena pokoknya bawa anda jadi mekenah. Pangenggal Bali buka gitu loh. Nah betul, kan? Betul. Nah gitu kan? Nah sekarang kan mereka sudah sang mantan dan yang sedang menjabat ini duduklah sama-sama. Karena pada saat kamu berurusan dengan rakyat, jangan lihat warna. Ya. Warna ini. Apalagi setiap ini pakai baju warna partai gitu kan. Ya kan? Tanggalkan itu karena para pendiri partai itu pun secara politik juga mungkin tidak suka benar. Disimbolkan seperti itu. Ini rumah saya dirikan adalah untuk menjadi representasi dari kalian yang akan berjuang sebagai dan untuk uang cilik itulah. Makanya Mbak itu sekarang ya vokal, bersuara keras dan menyampaikan kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan Mbak pribadi. Tapi hubungan Mbak dengan partai-partai politik lainnya kan baik-baik saja, bahkan hingga ke tingkat nasional gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan di daerah, bukan di daerah ya, di sosial media itu, ya kamu kan kita bisa telusuri lah, satu akun itu beternaknya berapa gitu kan, ya enggak? Ya kan bahasanya copy paste gitu kan, ya enggak? Aku ya duluan ngalamin Mbak, sebelum Mbak itu aku yang duluan, tapi media aku dulu kan sebelum aku iseng-iseng bikin jakbali.com. Bikin lah berita kritik, wah diviralin, terus sama dah kayak gitu di grup serentak gitu pokoknya. Ya jadi pembunuhan karakter emang suka. Gitu. Ya sekarang semesta mempertemukan kita. Mbak kirimkan semangat buat kamu. Tapi niatku nggak ada sama sekali untuk menjatuhkan gubernur, nggak ada karena kebijakan. Ada peristiwa. Kalau jurnalis kan gitu, ada peristiwa, ada berita kayak gitu loh. Kita kan sudah apa ya sayang ya, Mbok kan tidak memiliki pendidikan jurnalistik ya. Tapi seperti yang tadi Mbok bilang, bukan seperti juga yang kamu bilang, bukan orangnya, tapi jabatannya. Ya, kalau dia itu dagang loloh gitu kan, misalnya Pak Yan ngadep tabia gitu kan dia ajak ngomong sesama dagang tabia, dagang sandal. Tapi kan dia ngisi yang jabatan. Iya, betul. Gitu loh. Ngisi yang uang rakyat gitu kan. Jadi kita itu kan dalam fungsi pengawasan, kontrol kan bagaimana. Dan kita lakukan karena kita sayang loh, bukan karena kita peduli lah. Ngerecokin gitu enggak gitu loh. Tapi versi AWK ini ada netizen gimana tanggapannya dilaporin oleh AWK dibilang memecah belah Bali gitu. Kok dibilang? Aku masih penasaran loh. Postingan yang mana nih dimasalahin sama AWK? Memecah belah Bali. Kan versinya. Yang punya narasi Dautukar itu siapa? Oke.
yang punya narasi dauh tukad yang selalu Mbok sampaikan, Mbok itu ngajar dari ujung Sumatera hingga pertengahan Kalimantan sayang. Dan Mbok bisa mengajar di sebuah kelas dengan isinya dari 10 sampai dengan ribuan orang. Satu gedung itu bisa isinya anak-anak mahasiswa yang berhijab semua. Satu kelas yang isinya di mana anak-anak itu isinya satu kelas itu beraneka ragam latar belakangnya. Dan kami mungkin ya perwakilan perempuan di Bali ya yang bisa bertemu dengan tokoh-tokoh bertingkat nasional tanpa urusan politik ya. Mbok itu mungkin satu-satunya orang yang dianggap masuk partai yang bisa bebas masuk ke semua kampus. Bukan hanya di Bali, tapi di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena Mbok selalu mengajarkan keberagaman. Selalu menyampaikan pesan kebangsaan. Seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang ada yang mengatakan Mbok Niluh berniat untuk memecah belah seperti itu kan, ya kita kembalikan lagi ke masyarakat kan gitu. Ya kan saya. Next. Ada pilihan lagi nih, Mbok. Ini lebih sulit nih pilihannya menurut Tiang. Tapi Mbok silakan jawab. Pilih AWK atau Pak Ian dan alasannya gitu. AWK atau Pak Yan? Dari segi mana dulu? Nggak tahu nih orang pertanyaan netizen seperti itu. Aku kan tinggal bacain ya aja. Kalau milih untuk pertemanan tanpa mereka urusan menjadi pejabat, ya dua-duanya bisa menjadi teman. Kan gitu. Tapi kalau untuk memilih pejabat, dua-duanya juga mau pilih. Tapi mau akan sampaikan. Lakukan pekerjaanmu sesuai dengan kapasitasmu, tanggung jawabmu, dan pengabdianmu untuk rakyat. Kan it's not about pilih saya atau dia, tusing. Gitu loh. Nah kalau Mbak sekarang disuruh milih salah satu jangan ini. Nah ngoyong alu ini jak dua nih. Oke, Pak Yan main malu Pak Yan. Yuk buka pintu komunikasi lo yuk. Ini banyak loh anak-anak bangsa yang memang punya potensi, punya prestasi, punya kemampuan yang bisa kamu ajak untuk membangun Bali sama-sama. Jemak Pak Yan. Itu memilih namanya tak jemak. Yuk kita kerja bareng-bareng. Sudah untuk kejang, yuk kerja, sudah kerja. Baru AWK tak ajak. Tak ajak lagi bicara dengan hal yang lebih lebih universal. Karena dia kan perwakilan Bali di pusat. Jadi Mbak akan menyampaikan ke dia misalnya, yuk AWK kita keliling Indonesia, bagaimana kita bisa mengajar di Universitas Sumatera Utara, atau kita bisa mengajarkan di Universitas Pendidikan Indonesia, atau kita bisa ke UNS, atau kita bisa ke Parahyangan dan kampus-kampus lainnya, dan kita memiliki pesan yang sama, keberagaman. Sing ada tuh dau tukat, dangin tukat, lot tukat, dajan tukat, sing ada. Erwin paham maksud Mbak Nilo? Paham. Kenapa? Paham. Karena pada saat kamu mempunyai anak remaja mau kuliah, kuliah di Bandung, terus ya kecantol itu dengan apakah itu nak Bali ataupun dari daerah lainnya, terus dia memutuskan hidup di sana, emang harus mati karirnya hanya karena dia dianggap dangin tukat. Gitu loh sayang. Kita mengembangkan kebangsaan dan nasionalisme kita, mengekspos kedaerahan kita dengan cara prestasi. Tenunannya diekspos, batiknya diekspos, keindahan alamnya, kayak cantik misalnya tiap hari dia ngeringkit dengan bikin canang dan lain sebagainya. Itu cara kita menunjukkan this is Bali, you know. Bukan dengan cara kita cantik, you know, and you are not cantik. Apa itu gitu loh? Ya enggak? Itu prinsip Mbok ya, gitu kan. Jadi diterima silakan, nggak diterima ya harus diterima. Next visi. Gitu. Sorry ya sayangnya kalau Mbok udah siap. Oke Mbok. Wih udah 1 jam lebih kayaknya kita nih ngobrol Mbok. Wah terima kasih nih Mbok sudah mau datang dengan senang hati. Cerita. Pokoknya pesan Mbok untuk masyarakat Bali. Kameramu di mana nih? Ini. Pesan Mbok untuk kesayangannya Jek Bali, untuk kalian semua stay strong, jaga kesehatan, jaga semangat kalian, jaga hati kalian. Kita tidak akan pernah berhenti berjuang, kalian tidak sendirian. Mbok tahu Mbok tidak punya kapasitas sebagai pejabat publik untuk misalnya membantu kalian dari segi keputusan-keputusan, akan tetapi apa jani ane dadi
anggon payuk jakan, misalnya kita bekerja, misalnya kita membuat hasil karya, Mbok siap menemani kalian. Jadi kalau kalian punya produk, makanan, kuliner, UMKM, jasa, baik itu misalnya menyewakan sepeda motor, misalnya antar jemput ke airport dan lain sebagainya, bisa kalian tag Niluh Jelantik di Instagram, tag Niluh Jelantik, nanti Mbok akan repost. Oke, jadi jaga kesehatan dan kita tetap taat prokes ya, untuk agar sama-sama bisa nanti membuka pintu Bali untuk wisatawan internasional dan domestik. Salam sayang. Oke, salam kecup sayang dari Mbak Niluh Jelantik. Kini nak? Wow. Enak, kini nak? Oh gitu. Iya. Gimana Mbak? Gini. Oh gini. Sarangi. Sarangi. Kok uwu sekali nih? CEO-nya Jek Bali gitu. Ya, langsung biasa aja gitu Mbak.